Hazard psikososial muncul akibat berbagai faktor seperti beban kerja yang berlebihan, konflik antar pegawai, komunikasi yang kurang baik, kepemimpinan yang tidak mendukung, ketidakjelasan peran, serta minimnya dukungan organisasi. Jika berlangsung dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat menimbulkan kelelahan emosional, gangguan konsentrasi, penurunan motivasi, gangguan tidur, dan berbagai keluhan kesehatan lainnya. Di lingkungan rumah sakit, tekanan kerja, sistem shift, dan perlakuan tidak menyenangkan sering menjadi penyebab utama, sedangkan di sektor industri, faktor seperti target kerja tinggi dan pekerjaan yang monoton juga berperan. Pencegahan hazard psikososial memerlukan pendekatan yang sistematis. Organisasi perlu menghilangkan atau mengurangi sumber stres melalui perbaikan sistem kerja, pembatasan lembur, kebijakan anti pelecehan, pemberian waktu istirahat yang memadai, serta pelatihan manajemen stres. Identifikasi faktor risiko secara berkala juga penting dilakukan melalui observasi, wawancara, maupun survei agar berbagai potensi masalah dapat dikenali sejak dini. Salah satu upaya yang efektif adalah pelaksanaan safety talk sebelum bekerja. Kegiatan ini memberikan edukasi mengenai stres kerja, burnout, secara mengelola tekanan, serta pentingnya menjaga komunikasi dan hubungan kerja yang baik. Pencegahan hazard psikososial sangat penting karena tingginya tuntutan pekerjaan dan interaksi langsung dengan pasien. Perawat perlu menerapkan manajemen stres, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja, serta memanfaatkan layanan konseling apabila diperlukan. Dukungan dari tempat kerja melalui kepemimpinan yang suportif dan pembagian beban kerja yang adil juga berperan dalam menjaga kesehatan mental tenaga kesehatan. Dengan demikian, hazard psikososial merupakan bahaya kerja yang perlu mendapat perhatian serius. Pencegahan dapat dilakukan melalui pengelolaan risiko, pelaksanaan safety talk, rotasi pekerjaan, identifikasi risiko secara berkala, serta peningkatan kemampuan pekerja dalam mengelola stres. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, maaf terlambat ya. Ini saya nyiapin leaflet dulu, udah benar lama ya mungkin ya, maaf. Ini saya dibaca-baca dulu ya. Oke. Jadi, selamat pagi teman-teman. Sebelum memulai pekerjaan hari ini, mari kita luangkan waktu jenak untuk melakukan evaluasi bersama terkait kondisi pekerjaan kita. Seperti yang kita ketahui, tuntutan pekerjaan, beban kerja yang tinggi, terus konflik dengan rekan kerja, maupun jadwal shift yang padat dapat menjadi penyebab stres kerja apabila tidak dikelola dengan baik. Baik, sambil cara saya jelaskan materi dari leaflet. Oke, ini material tentang hazard psikososial. Udah ada yang tahu hazard psikososial itu apa? Nah, jadi itu dari beban kerja yang tinggi, terus stres kerja, ataupun konflik dengan rekan kerja, itu dapat menimbulkan hazard psikososial yang tidak dikelola dengan baik. Oke, saya jelaskan. Jadi hazard psikososial itu merupakan bahaya yang berasal dari kondisi kerja atau tempat kerja maupun hubungan sosial di tempat kerja yang dapat mengganggu kesehatan mental, fisik, dan perilaku pekerja. Untuk dampaknya,
itu ada stres kerja, burnout atau kelelahan kerja, gangguan kecemasan, depresi, penurunan produktivitas, konflik dengan rekan kerja. Untuk penyebab hazard psikososialnya itu ada beban kerja yang berlebihan, jam kerja panjang atau lembur terus-menerus, komunikasi yang buruk dengan atasan atau rekan kerja, konflik di tempat kerja, pelecehan verbal atau bullying, ketidakjelasan pembagian tugas, kurangnya dukungan dari pimpinan. Untuk tanda-tanda stres kerjanya dari fisik yaitu mudah lelah, sulit tidur, sakit kepala, nyeri otot. Terus untuk psikologisnya ada mudah marah, sulit berkonsentrasi, cemas, kehilangan motivasi. Dari perilaku, menurunnya produktivitas, sering melakukan kesalahan, menarik diri dari lingkungan kerja, atau meningkatnya absensi. Itu cara pengelolaan stres kerja, yaitu atur prioritas pekerjaan, bangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja dan atasan, jangan ragu meminta bantuan ketika kerja terlalu berat. Jangan malu untuk bertanya kalau memang susah, jangan malu untuk meminta bantuan kalau serasa kalian nggak mampu ya. Luangkan waktu untuk istirahat, lakukan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk teknik relaksasi nafas dalam itu sangat sederhana, yaitu tarik nafas melalui hidung selama 4 detik dan nafas selama 2-4 detik, hembuskan perlahan melalui mulut, lalu ulangi sebanyak 3-5 kali. Oke, paham ya? Baik, kita coba. Pertama, ayo tarik nafas. Detik. Habis itu hembuskan perlahan melalui mulut selama 4-6 detik. Coba ulangi dari kalian. Saya hitung ya. Tarik nafas selama 4 detik. Oke, tahan 2-4 detik. Tahan, oke. Hembuskan perlahan melalui mulut 6 detik. Oke. Ulangi lagi. Tarikan 1 dan yang kedua. Tarik nafas selama 4 detik. Oke, tahan. Hembuskan. Setelah dilakukannya teknik pernapasan dalam, bagaimana perasaannya teman-teman? Apakah lebih rileks? Setelah latihan pernapasan dalam ini, saya merasa lebih rileks, Pak. Biasanya kalau pekerjaan sedang banyak, saya langsung panik. Tetapi ternyata dengan mengatur nafas, rasanya menjadi lebih tenang. Ya, bagus sekali. Selain relaksasi, jangan ragu untuk berdiskusi apabila mengalami tekanan kerja di lingkungan kerja yang saling mendukung dan komunikasi yang baik dapat membantu mencegah konflik serta mengurangi stres. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti evaluasi bersama kali ini. Saya harap di hari esoknya kita dapat melakukan pekerjaan dengan sehat. Kita sebagai pekerja kesehatan seharusnya bisa menjaga lingkungan kita tetap berada di lingkungan yang sehat. Oke, terima kasih. Saya permisi terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Bisa dibawa pulang aja itu. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.